Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sebuah materi dengan judul Geopolitik Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutia Hanum dan juga rekan-rekan saya yang bernama Kolbianus Naya dan Anja Sulungsi. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Geopolitik Indonesia. Geopolitik berasal dari kata geo yang artinya bumi dan politik yang artinya kekuasaan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Kinjelin dan Hartmut Niskander. Geopolitik menekankan bahwa geografi bukan hanya sebagai latar belakang, tetapi juga mempengaruhi kekuatan, perilaku, dan interaksi antar negara. Geopolitik berperan pada suatu negara sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Geopolitik Indonesia merujuk pada hubungan antar kekuatan politik, ekonomi, dan strategi Indonesia di tingkat global dan regional. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara memiliki posisi strategi yang sangat penting baik di kawasan maupun di dunia. Adapun yang mempengaruhi geopolitik Indonesia, yang pertama letak geografis. Indonesia terletak di persimpangan dua samudera besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada di jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk. Posisi ini memberikan Indonesia keuntungan dalam hal perdagangan dan akses ke berbagai aliansi strategis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga keamanan laut, mengelola perdagangan internasional, dan mengakses berbagai sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Yang kedua, politik luar negeri. Indonesia mengadopsi prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri, yang artinya Indonesia menjaga hubungan baik dengan berbagai negara besar dan berusaha untuk tidak berpihak pada suatu kekuatan tertentu. Prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran penting dalam berbagai forum internasional, seperti ASEAN, G20, dan PBB. Indonesia juga terlibat menjaga stabilitas kawasan, misalnya melalui diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Yang ketiga, peran ASEAN. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memainkan peran sentral dalam memelihara perdamaian dan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia aktif dalam mengembangkan kerjasama politik ekonomi dan sosial antar negara-negara ASEAN dan menjadi mediator dalam berbagai konflik di kawasan tersebut. 4. Kekuatan maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, memiliki garis pantai yang sangat panjang yang lebih dari 17.000 pulau yang menjadikannya negara dengan kekuatan maritim yang besar. Indonesia memanfaatkan posisi ini untuk memperkuat kebijakan poros maritim dunia yang bertujuan untuk mengembangkan sektor kelautan, perikanan, serta menjaga kedaulatan maritim. 5. Keamanan dan pertahanan. Keamanan menjadi faktor utama dalam geopolitik Indonesia, terutama terkait dengan menjaga kedaulatan teritorial dan menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri. Indonesia memiliki kebijakan pertahanan yang didasarkan pada prinsip pertahanan yang berbasis pada diplomasi dan meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara-negara tetangga serta kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan India. 6. Hubungan dengan negara besar Indonesia. Memiliki hubungan strategis dengan negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan India.
Dengan Amerika Serikat, Indonesia memiliki hubungan perdagangan yang erat serta kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dengan Cina, meskipun ada ketegangan terkait Laut Cina Selatan, hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina sangatlah kuat, terutama dalam perdagangan dan investasi. Indonesia juga menjalin hubungan yang baik dengan India, terutama dalam bidang ekonomi dan diplomasi. Oleh karena itu, Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan di tengah global yang semakin kuat. 7. Isu lingkungan dan sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak, gas, hingga mineral. Namun, eksploitasi sumber daya alam Indonesia ini juga menjadi tantangan geopolitik terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan tekanan internasional terhadap isu perubahan iklim. Indonesia harus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Kekuatan ekonomi. Indonesia memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan sektor-sektor utama seperti pertanian, manufaktur, dan industri jasa. Indonesia juga merupakan anggota G20 yang menempatkan negara ini di barisan utama dengan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ekonomi Indonesia memainkan peran penting dalam geopolitik global, terutama dalam hal perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama ekonomi. Pengaruh budaya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, termasuk seni, musik, kuliner, dan tradisi yang diakui di dunia internasional. Hal ini memberikan Indonesia soft power yang kuat, yang dapat memperkuat hubungan internasional melalui diplomasi budaya dan pendidikan. Pengaruh global. Pengaruh global terhadap geopolitik Indonesia menunjukkan kompleksitas hubungan internasional yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan perannya di dunia. Keberhasilan Indonesia dalam mengelola hubungan ini sangat bergantung pada kebijakan luar negeri yang adaptif, serta kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara kepemilikan nasional dan hubungan global. Tujuan geopolitik Indonesia. Ada beberapa tujuan geopolitik Indonesia. Yang pertama, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Yang kedua, mewujudkan keamanan nasional yang tangguh. Ketiga, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Keempat, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Kelima, mewujudkan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Keenam, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui diplomasi ekonomi. Ketujuh, melestarikan keberagaman budaya dan mempromosikan diplomasi budaya. Kedelapan, mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Kesembilan, menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kesepuluh, mengatasi ancaman terhadap keamanan maritim. Kesimpulan, geopolitik Indonesia menekankan pada keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan nasional, mendorong kerjasama internasional, menjaga keamanan, stabilitas di kawasan, dan peran aktif dalam diplomasi internasional dengan mempertimbangkan kekuatan global yang terus berkembang. Sekian penyampaian materi dari kami mengenai geopolitik Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.